dagangan kita, Pak. Dagangan kita itu misalkan jeruk, Pak. Ini jeruk mereknya Dreamer, ada jeruk mereknya Komiter, ada jeruk mereknya Konsisten, ada jeruk mereknya Strategis, ada jeruk mereknya Multiplier. Nah, kalau Bapak jualan jeruk Komiter ya, Bapak punya keuntungan 200.000. Kalau Bapak jualan jeruk yang mereknya Dreamer ini, Bapak untung 50.000. Dan kalau Bapak jualan jeruk mereknya Multiplier ini, Pak, untungnya 6.050.000. Oh gitu ya Pak Enggar? Iya, itulah dagangan kita Pak, yang harus kita perdagangkan, baru ngeh tuh mitra saya. Nah gitu loh Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu harus hafal, paham, pilihan paket, karena itu adalah dagangan kita. Dagangan kita bukan hanya produk, bukan hanya parfum, bukan hanya ice pack, bukan hanya gamatrat, bukan hanya alat yang baru itu, bukan. Dagangan kita adalah pilihan paket bergabung di bisnis ini. Itulah dagangan kita, Bapak Ibu. Kalau kita bisa menjual dagangan kita akan mendapatkan keuntungan. Kan begitu. Nah, siapa yang di antara 400 orang ini, 446 orang ini, siapa di antara Bapak Ibu jujur aja, ya, angkat tangan yang belum hafal, belum paham pilihan paket, coba. Dreamer tuh harganya berapa, dapat produk berapa, dan bisa mengembangkan berapa PV. Itu Bapak Ibu harus hafal gitu ya. Coba jujur, angkat tangan, telunjuk. Yang belum hafal pilihan paket. Nah, inilah yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya belajar membekali diri. Ya. Nah, Pak Abdul Mujib mantap, hafal semua ya. Nah, ketika saya menjalankan bisnis ini, saya belajar dulu marketing plan-nya. Saya hafalkan tuh pilihan paketnya, istilah-istilah baru ini buat teman-teman yang baru gabung ya, khususnya ya. Masuk di Kingsa jangan diem Bapak Ibu. Ya langsung tuh minta video-videonya, minta buku kayak gini. Bapak Ibu harus punya nih. Oh, enggak kelihatan ya nih ya. Oh, karena pakai background ya. Background saya tak matikan ya. Lintar aturan latar belakang tidak ada. Nah, ini ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus punya ini. Beli di support system tuh murah meriah, 80.000. Ini adalah salah satu alat untuk Bapak Ibu belajar. Dulu ketika saya bergabung bulan Januari belum ada, saya print sendiri Bapak Ibu. Saking pengennya saya membekali diri saya. Itu saya mana sih? Nah, nih. Bentar ya. Sabar. Sabar guys. Mana tadi ya? Tadi siang yang saya pakai untuk prospek itu loh. Ah, nih. Nih ya Bapak Ibu, pilihan paket ini Bapak Ibu harus apa namanya? Bapak Ibu harus hafal ya, harus hafal nih pilihan paket ini ya. Mulai dari Dreamer, Committer, Konsisten, Strategis, Multiplier itu. Dan Bapak Ibu harus tahu setiap paket itu harganya berapa. Nah, terus setiap paket itu dapat produk berapa. Terus setiap paket itu bisa mengembangkan berapa jaringan. Gambarnya seperti apa. Nah, itu harus Bapak Ibu pahami semua. Bapak Ibu mau mau ngejar bonus sponsor, mau Bapak Ibu mau ngejar bonus mingguan, harian, bulanan, tahunan, Bapak Ibu mau ngejar kelas sapir, silver, gold, dan seterusnya itu, kalau Bapak Ibu tidak paham pilihan paketnya, itu akan menjadi kendalanya Bapak Ibu, karena itu sekali lagi dagangannya Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Bapak Ibu harus hafal dan paham. Pilihan paket itu wajib. Oke, Bapak Ibu? Nah, yang kedua, Bapak Ibu harus tahu, harus paham 8 keuntungan di bisnis ini. Mulai dari bonus apa coba nomor satu? Penjualan paket ya, dari bonus pengembangan jaringan. Nomor 3, prestasi 50%. Nomor 4, cashback. Nomor 5, pembinaan 5 generasi. Nomor 6, royalti RO 15 level. Nomor 7, apresiasi peringkat, junior leader dan seterusnya. Nomor 8, tahunan ya, omset tahunan itu. Nah, itu Bapak Ibu harus tahu semua dan Bapak Ibu harus bisa, wajib bisa dan harus bisa ngorek-orek di kertas kosong tanpa jiblaan. Semua harus ada di sini Bapak Ibu. Ya, ini harus Bapak Ibu kerjakan ya, selambat-lambatnya seminggu pertama ketika Bapak Ibu baru bergabung di bisnis ini. Itu minggu
minggu pertama saya di bisnis ini Bapak Ibu, itu saya nggak tidur ya, pagi, siang, malam, ya tidur sebentar lah ya. Tidur sebentar lah. Itu saya subuh aja bangun buka marketing plan lagi, saya hafalin lagi, saya hitung lagi. Ya, sampai detik ini saya masih ngotak-atik marketing plan ini Bapak Ibu, keuntungannya apa 8 ini. Orang bilang tuh Kingsa uangnya sedikit, belum tahu dagingnya Kingsa itu berarti gitu kan. Makanya pelajari marketing plan-nya Bapak Ibu. Ya, 8 keuntungan harus Bapak Ibu pelajari dan harus Bapak Ibu pahami, masukkan ke pikirannya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus pinter pelajaran ini ya. Jangan Bapak Ibu tergantung leader. Wah, nanti nunggu leader saya bantu, wah nanti ada presentasi, wah nanti ini, wah Bapak Ibu jangan ya. Bapak Ibu harus secepat-cepatnya menjadi mitra mandiri, harus segera mandiri, harus membekali diri. Dan Bapak Ibu harus bersinar di timnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kan punya leader nih. Leadernya Bapak Ibu punya banyak mitra. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa bersinar di antara mitra-mitranya Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu harus pinter. Bukan Bapak Ibu harus banyak bonus, Bapak Ibu harus pinter dulu buat mitra baru. Pinter itu bagaimana? Kalau diajak ngobrol nyambung, kalau kalau prospek itu bisa sendiri ya gitu loh. Harus pinter knowledge, harus pinter marketing plan, pinter produk, pinter company profile, nah gitu ya. Bisa dibalik-balik Pak Enggar, kalau saya nomor satu marketing plan, kalau company profile kan nggak usah dipelajari, sekali baca juga bisa gitu kan. Company profile kan begini aja Bapak Ibu. Nih ya, mana ya? Nih company profile, hilang lagi. Nah, kita company profile kan gini aja, ya kan nama perusahaan, owner-nya siapa, legalitasnya bagaimana, kan gitu aja selesai. Ya kan, sekali baca selesai. Produk, nah kalau produk perlu perlu mengikuti Zoom produk, perlu ini ya kan, produk seperti ini, dibaca-baca lagi. Produk bagaimana mempelajarinya, yang penting Bapak Ibu tahu namanya, tahu manfaatnya, dan cara pakainya. Bapak Ibu tidak terlalu harus, wah ini kandungannya apa, sehari berapa kali, wah itu kelamaan Bapak Ibu, buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran. Bapak Ibu katakanlah belajar produk ya, tirus. Oh, apa itu tirus? Oh, teh. Cara pakainya bagaimana? Oh, diminum. Manfaatnya apa? Oh, untuk diet dah gitu aja selesai Bapak Ibu. Orang juga tidak akan tanya mendetail tentang produk tirus itu untuk apa gitu. Kelamaan ya. Nah, tapi Bapak Ibu harus tahu detail marketing plan. Itu wajib Bapak Ibu, marketing plan itu ya. Oke. Kemudian nomor 3, Bapak Ibu, slide-nya minta tolong nomor 3, Bapak Ibu harus bikin 500 minimal ya, 500 daftar nama. Ini saya ngomong nanti dikira enggak praktek nih, saya tunjukkan daftar nama saya. Nih, saya punya 4 daftar nama yang saya bikin. Daftar calon mitra nih Bapak Ibu. Ini punya saya. Satu buku ini 2.000 daftar nama. Dan setiap saya follow up, saya oret-oret. Makanya jangan heran setiap hari saya closing. Karena kan kelakuan saya begini Bapak Ibu ya. Nomor 3, Bapak Ibu harus punya daftar nama 500 orang. Ya, 500 orang itu dari mana? Bapak Ibu hidup dari kecil ya sampai sekarang. Ini kan bergaul ya dengan sesama umat ya. Punya teman, saudara, kenalan, sahabat, yang aku kenalan, yang aku sahabat kan banyak juga. Nah, itu Bapak Ibu tulis di dalam buku, namanya siapa, nomor WA-nya berapa, kalau bisa dikasih kota, mulailah dari kota tinggalnya Bapak Ibu. Contoh, kalau saya tinggal di Surabaya, maka saya akan ngelis semua daftar nama orang yang saya kenal di kota Surabaya dulu. Saya habiskan tuh, saya ingat-ingat tuh siapa aja ya, si A, si B. Bapak Ibu tidak usah berpikir orang ini mau atau tidak, berminat atau tidak, punya uang atau tidak. Nggak usah berpikir Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu ingat-ingat, ada manusia bernyawa dan tidak gila, punya nomor WA, masukkan daftar buku calon mitra. Bapak Ibu harus punya buku ini Bapak Ibu ya. Nah ini loh, banyak ini berapa halaman nih. Pokoknya lebih kurang 2.000, 2.500 gini saya ya. Nah, untuk apa 500 daftar nama itu? Pak, saya enggak punya 500 daftar nama bagaimana? Pasti punya Bapak Ibu. 500 itu sedikit, penduduk Indonesia itu 250 juta jiwa lebih. Bapak Ibu hanya mengumpulkan 500 daftar nama. Ya, di list mulai dari saudara, kakak, adik, ibu, bapak, mertua, suami istri. Ya kan, anak, gurunya anak, temennya anak, ya, temen arisan, temen lotisan, temen ngerumpi, temen pengajian, temen nongkrong, temen ngopi, banyak nggak itu? Banyak Bapak Ibu, temennya Bapak Ibu pasti banyak gitu kan, di list ya.
bikin buku, ya. Siapa yang belum punya buku daftar nama? Saya yakin belum ada yang punya pasti. Siap 1.000 daftar nama, mantap Bunda Ratu dari Medan. Bunda Ratu ya, belum punya ya. Bikin Bu, mulai besok pagi aja bikinnya ya. Jadi bikin daftar nama itu di waktu luangnya Bapak Ibu. Jadi kita mengerjakan King Saya ini pakailah waktu luang adalah waktu emas, waktu yang sangat berharga Bapak Ibu, jangan disia-siakan. Saya kalau tengah malam terbangun gitu ya, tengah malam terbangun, ini enak ya mitra-mitra saya gini ya. Nggak lihat Zoom tapi langsung dengerin saya gitu ya. Nah, tengah malam saya terbangun kadang-kadang jam 2 terbangun, setengah 12. Terus saya mikir konten loh Bapak Ibu. Ya, jadi pakailah waktu luangnya Bapak Ibu untuk fokus ngerjakan bisnis ini. Jangan jangan membuang sia-sia waktu luangnya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu masih banyak yang bekerja, ya kan? Masih banyak yang kerja ikut orang, entah itu PNS, entah itu swasta, atau Bapak Ibu juga punya kesibukan bisnis lain di luaran sana, gitu kan. Maksudnya daftar nama siapa, Pak? Apa keluarga? Nah, itu tadi, Pak, daftar nama itu nomor satu ya pasangan, suami atau istri. Bapak Ibu yang sudah punya pasangan, ditulis tuh nomor satu, suaminya atau istrinya. Nomor 2 anaknya yang sudah dewasa, anaknya, anak pertama, anak kedua. Kalau anaknya masih TK ya nggak usah di-list ya. Kemudian kakak, kakak, adik, istrinya kakak, suaminya kakak, istrinya adik, suaminya adik kalau sudah punya ya. Di umuran kita ini kan pasti saudara-saudara kita sudah menikah, sudah punya keluarga gitu. Anaknya kakak, anaknya semua keluarga, masa keluarga harus dijelaskan sih? Pokoknya Bapak Ibu punya keluarga yang Bapak Ibu anggap keluarga, di-list gitu aja lah. Itu ya. Nah, kemudian kalau pengen lebih gampang lagi Bapak Ibu ke Pak RT. Pak RT minta data di RT ini siapa saja, kan ada itu berapa kakak, namanya siapa, istrinya siapa, suaminya siapa, di-list semua itu ke Pak RT, gampang itu Bapak Ibu. Saya kemarin juga minta ke Pak RT, "Pak minta daftar jumlah kakak di, RT sini." Wah dikasih ini Pak Enggar, "Wih mantap ya, mau tak masukkan grup mau ndak?" "Mau Pak." Nah malah dapat data lebih banyak lagi tuh. Bapak Ibu punya grup pengajian, satu grup pengajian itu ada berapa puluh orang, ya di-list semua Bapak Ibu. Nah, kalau perlu habis pengajian Bapak Ibu kumpulkan, bahas Kingsa, kan gitu nanti. Ending-nya kan begitu ya. Nah, bikin 500 daftar nama. Nomor 3. Nomor 4 itu bikin grup WA Bapak Ibu. Grup WA untuk menampung calon mitra. Itu yang saya lakukan ya. "Waduh Pak, biasanya kalau minta data Pak RT, mesti ditanya, 'Buat apa?' gitu Pak." "Ya Pak RT-nya bawakan pecel lah Bu, Bu." Bawakan, apa ya, bawakan pizza gitu, "Pak RT, yuk makan," gitu kan. "Pak RT, ini loh Pak, parfumnya keren banget, ini Pak tak kasih parfum." Nah, sedekah parfum satu nggak apa-apa. Enak nggak Pak kira-kira? "Pak, ini loh Pak, saya tuh ada kabar gembira buat Pak RT." Nah, Bapak Ibu datang membawa solusi, membawa kabar gembira. Jangan tiba-tiba langsung, "Pak minta datanya." "Buat apa?" Nanti malah dikira takut buat pinjol nanti, ya kan? Nah, disalahgunakan betul. Makanya harus ngobrol. Semua itu bisa diobrolkan. Semua itu bisa dikomunikasikan gitu Bapak Ibu ya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut sampai mana tadi ya? Grup WA. Nah, Bapak Ibu harus membuat grup WA. Untuk apa grup WA itu? Grup WA itu adalah untuk calon mitra. Bapak Ibu sudah punya 500 daftar nama. Untuk apa itu daftar nama itu? Untuk diundang Bapak Ibu. Nah, untuk diundang. Nanti yang nomor 5 adalah mengundang calon mitra dari daftar nama itu. Kemana diundangnya? Ke pertemuan tuh yang pertama. Ke pertemuan. Pertemuan itu ada seminar rutin seminggu sekali biasanya di setiap kota kan. Kalau Bapak Ibu di kotanya Bapak Ibu belum ada seminar terus bagaimana Pak Enggar? Lah kita kan ada Zoom setiap Senin, Rabu, Jumat. Ya kan? Setiap jam 8 malam itu loh, Senin, Rabu, Jumat. Makanya Bapak Ibu harus punya grup WA calon mitra. HP-nya dan bisa tanya jawabnya nanti ya, saya nggak bingung nanti. Tanya jawabnya nanti ya. Ini kan malam masih panjang, masih setengah 8. Tenang aja, kita mau sampai subuh juga nggak apa-apa. Saya kalau home sharing sama mitra-mitra saya itu biasanya sampai subuh gitu biasa Bapak Ibu ya. Nah, karena pekerjaan seperti ini tidak setiap hari loh Bapak Ibu. Belajar itu kan tidak setiap hari. Yang setiap hari itu kan kerja, melakukan, action itu setiap hari. Belajar kan ya gini aja. Ya, sampai mana tadi ya? Sampai di mengundang ya.
bikin grup WA dan apa hubungannya dengan bikin daftar nama. Bapak Ibu harus punya 500 minimal itu, 500. Bisa enggak bisa dipaksakan, pasti bisa ya, 500 daftar nama. Nah, ini penting. Kenapa harus punya 500 daftar nama? Saya tak ambekan sik, Bapak Ibu, minum dulu. Wah, enak baru dimakan rujak. Testing testing. Gimana, udah kenceng belum? Sip. Udah pakai clip on saya padahal. Tes tes. Monitor Pak Rudi, suara saya katanya kecil ya? Ya, agak turun. Eh? Yang pertama kencang yang Sekarang testing, udah. Banter enggak? ya, Banter, keras kok. Udah ya? Suara keras normal, oke siap, lanjut ya. Kenapa Bapak Ibu harus bikin 500 daftar nama? Bapak Ibu sering nggak ditolak orang Bapak Ibu? Sering kan? Sering nggak mitra bilang gini, "Pak, saya udah nawari banyak orang nggak ada yang mau Pak," gitu kan. "Pak, saya udah nawari saudara-saudara saya nggak ada yang mau Pak." Coba orang-orang yang seperti itu, mitra-mitranya Bapak Ibu ditanya, "Berapa orang yang sudah kamu prospek?" Paling nyebutan paling banyak paling 3. Ini om saya sudah, kakak saya sudah, teman saya sudah, terus siapa lagi? Ya itu, katanya banyak, katanya sudah semua. Baru 3 orang, ngomongin banyak gitu kan. Nah, itulah untuk bagaimana kita, Bapak Ibu, kalau saya ya, untuk mengatur diri kita, biar tidak fokus sama penolakan, cibiran, nyinyiran, atau apa ya, tidak fokus sama sesuatu yang nggak penting gitu loh. Nah, kita punya 500 daftar nama, artinya kalau kita ditolak 1 orang, kita tidak akan fokus ke situ. Kita masih punya 499 orang yang menunggu kita untuk menerima kabar gembira dari King Shiny. Ya, ditolak 10 orang, enggak masalah Bapak Ibu. Masih ada 490 orang yang menunggu kita untuk kita kasih solusi dari King Shiny. Ditolak 100 orang, tidak masalah Bapak Ibu. Kenapa? Masih punya 400 orang yang menunggu kita untuk kita ajak menjemput miliaran rupiah di bisnis ini, gitu kan. Ditolak 300, ditolak 400 orang, tidak masalah, masih ada 100 orang yang butuh solusi lunas hutang, butuh solusi penghasilan, butuh solusi dari King Shiny, kan begitu. Betul nggak? Ditolak 499 orang itu belum pernah terjadi Bapak Ibu. Jadi jangan berhalusinasi, "Wah, nanti kalau ditolak semua bagaimana?" Oh, itu tidak mungkin, ya itu hal yang mustahil Bapak Ibu. Ya logikanya segitu banyak orang, masa ndak ada yang mau bergabung walaupun dreamer aja gitu kan. Maksudnya bisnis kayak apa, Pak? Kok penasaran? Lah ini calon mitra pasti, ada yang undang calon mitra. Masih ada yang bertanya ini bisnis apa, terus gimana? Wah saya kok jadi ngegas ya. Sorry ya guys ya. Ya itu kalau ada orang gitu, gitu ya. Buat yang Bapak Ibu ya loh lah ya toh Bu Yuyun ya. Buat Bapak Ibu yang masuk ke Zoom ini dan belum bergabung di bisnis ini ya, saran saya Bapak Ibu keluar aja, ya. Bapak Ibu nanti belajar sama pengundangnya dulu gitu, karena materi saya ini adalah materi menjemput 3,5 miliar khusus orang-orang yang sudah bergabung. Nah, buat yang sudah terlanjur masuk ke Zoom ini dan belum bergabung, mau nggak 3,5 miliar? Nanti saya bantu prospek loh. Nah, kalau mau Bapak Ibu daftar dulu ke orang yang mengundang Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini saya bantu prospek sekalian ya. Oke, nah itu ya kenapa Bapak Ibu harus punya 500 daftar nama, gitu ya. Mau lah, Pak. Mau kan? Mau Bapak Bapak atau Ibu ini Android Bluebird ini? Join dulu, daftar dulu ke orang yang mengundang gitu ya. Nah, Bapak Ibu punya 500 daftar nama, fungsinya untuk itu, untuk membuat Bapak Ibu fokus pada orang berikutnya dan tidak fokus pada penolakan, cibiran, nyinyiran, negatifan. Nah, itu orang-orang kayak gitu sementara lewati dulu, ya, dilewati dulu, ya. Kalau negatif kuadrat tingkat tinggi gitu, blokir langsung Bapak Ibu ya. Jangan berlama-lama dengan orang yang tidak jelas gitu, kalau saya begitu. Nah, kalau Bapak Ibu fokus sama orang berikutnya setiap hari, ya saya yakin Bapak Ibu akan menikmati seperti yang saya nikmati. Ya, hari ini ditolak 10 orang enggak masalah, masih ada 1 orang yang mau bergabung walaupun itu cuma dreamer, kan begitu. Semakin semakin Bapak Ibu melewati banyak proses penolakan, semakin Bapak Ibu akan mendekatkan diri pada orang yang sefrekuensi atau mau bergabung menjadi mitranya Bapak Ibu, gitu ya. Nah, malah ada yang komentar ponzi itu kan nggak jelas tuh, minta tolong admin tuh dikeluarkan aja orang-orang yang nggak jelas itu. Hari gini tahun 2026 ya, ada peluang bisnis
modalnya murah, caranya mudah ya, dipelajari gratis masih ada yang ngomong ponzi. Itu kan gimana coba menurut Bapak Ibu bagaimana? Orang-orang seperti itu hidupnya juga akan gitu-gitu aja, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Bisa jadi kalau tidak segera tobat, sadar peluang, ya hidupnya gitu-gitu aja. Kasih informasi malah ngomongin ponzi gitu kan. Nah itulah kalau mengundang calon mitra begitu. Dari 500 orang akan ada yang ngomong ponzi, dari 500 orang daftar nama akan menolak, ya kan? Jadi enggak masalah gitu, selama Bapak Ibu punya 500 daftar nama. Dan dari daftar nama itu Bapak Ibu undang ke grup WA. Cara ngundangnya bukan dimasukkan manual Bapak Ibu. Cara ngundangnya Bapak Ibu kasih kalimat ngundang. Seperti Bapak Ibu kalau ngundang mau nikah, ngundang ulang tahun, ngundang ada acara apa gitu kan, Bapak Ibu pakai undangan tuh. Nah, di sini juga sama, Bapak Ibu rangkai tuh kalimat yang agak menarik, yang menarik ya, misalkan, "Assalamualaikum, nama saya, Judika dari sahabat Kingsa," misalkan ya. Kalau berkenan Bapak Ibu silakan klik link di bawah ini untuk menyimak informasi bagaimana konsepnya, Ibu bisa lunas hutang berapapun hutangnya dalam waktu lebih kurang 6 bulan ke depan. Kira-kira menarik nggak tuh kata-kata? Orang yang baca pasti tertarik kan? Pasti ngeklik tuh. Nah, yang diklik itu apa? Link grup WA-nya Bapak Ibu. Nah, itu cara manualnya. Jangan memasukkan orang kontaknya tiba-tiba Bapak Ibu masukkan ke grup. Wah, itu banyak yang keluar pasti Bapak Ibu. Bapak Ibu undang baik-baik, komunikasi baik-baik. Kalau perlu ditelepon dulu, "Mau ndak saya undang ke grup WA? Nanti jam 8 malam saya kasih info bagus tuh di grup. Yang penting nyimak aja dulu gratis. Kalau ndak tertarik juga ndak apa-apa," gitu kan. Nah, satu grup WA itu Bapak Ibu bisa menampung lebih kurang 1.020-an kontak. Jadi kalau Bapak Ibu punya 500 daftar nama, ya, itu satu grup WA sudah lebih dari cukup, gitu. Dipahami ya? Nah, ini sharing gratis nih Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ngikuti, eee movement akademi kan harus keluar biaya, waktu, tenaga, keluar rumah, kehujanan, kepanasan. Ya Bapak Ibu belajar seperti ini di rumah hanya sambil rebahan itu kan, bahkan tadi ada yang sambil ngopi rokokan gitu kan, dapat ilmu gratis. Nanti tinggal Bapak Ibu praktekkan. Kurang apa coba King ini Bapak Ibu. Ya, ilmu segratis ini loh Bapak Ibu tidak usah melalui proses perjalanan panjang. Nanti di akhir acara ini saya juga akan mengundang beberapa leader yang mau berbagi pengalamannya gitu ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Bikin grup WA, ya, kasih nama yang menarik. Contohnya, kalau saya grup WA saya namanya grup WA calon mitra ya, pegel melarat segera merapat gitu, karena baca grup WA-nya aja udah, ini ya, ingat gitu ya. Atau grup WA namanya modal recehan hasil miliaran misalkan. Grup WA-nya apalagi, nah, terserah Bapak Ibu lah ya, yang penting grup WA-nya menarik. Grup WA itu harus menarik mulai dari nama grupnya, kemudian deskripsinya. Nah, grup WA itu Bapak Ibu matikan chat-nya, jangan sampai itu orang-orang nge-chat di grup. Karena kita mengundang orang masuk grup tujuannya adalah untuk membuat mereka mendengarkan, menyimak. Nah, kalau kalau Bapak Ibu sampai mana tadi ya? Bapak Ibu jangan ngetik dulu ya. Saya membaca pertanyaan ini. Nah, di grup WA itu harus Bapak Ibu matikan. Nah, dimatikan biar orang-orang nggak nge-chat. Tujuan kita mengundang orang masuk ke grup hanya satu, ya, menerima, menyimak informasi dari kita tentang bisnis bersama King Shiny. Nah, materinya apa? Ya, salah satunya link Zoom itu. Senin, Rabu, Jumat bagikan di situ. Kalau di grup WA-nya Bapak Ibu katakanlah 1.000 orang. Sekali Bapak Ibu membagikan link Zoom, itu 1.000 orang calon mitra ya akan masuk ke Zoom setiap Senin, Rabu, Jumat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu satu-satu japri, nanti Bapak Ibu kena spam. Ya, cukup bagikan aja Senin, Rabu, Jumat di grup WA calon mitranya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu punya materi presentasi, Bapak Ibu bisa presentasi sendiri, setiap hari apa, jam berapa tentukan, dan rutin. Misalkan kalau saya ini setiap hari jam 3 sore, saya bagikan tuh materi jam 3 sore. Dulu jam 8 malam, waktu puasa itu setengah 8 malam. Jadi fleksibel, tapi jangan berubah-ubah jamnya, gitu, ya. Nah, terus undang calon mitra ke pertemuan itu jauh lebih penting ya. Ketemuan itu jauh lebih penting. Kemarin saya Zoom ya sama Pak Masturi. Sama Pak Masturi salah satu mentor hebat di bisnis ini ya. Saya ini kan
70% online, 30% offline gitu ya. Nah, beliau ini kan offline, saya tanya, "Gimana tuh Pak Mas Turi caranya mengembangkan bisnis secara offline?" Gitu kan. "Kok bisa dapat calon mitra dengan cara offline?" Gitu kan. Wah, banyak belajar dan saya praktekkan Pak Mas Turi. Ternyata ya oke ya. Nanti mudah-mudahan kalau beliau ada bisa berbagi ya. Nah, undang calon mitra ke pertemuan offline Bapak Ibu. Kalau grup kan online. Nah, pertemuan itu offline. Ada home prospect. Home prospect, home itu rumah. Prospek di rumah gitu ya. Atau di base camp atau di kantor kalau ada ya. Bapak Ibu bisa mendatangi orang itu ke rumahnya atau janjian di mana yang sudah ditentukan atau diundang ke base camp atau diundang ke kantor gitu ya. Dan yang paling tepat adalah diundang ke seminar. Ya, ke seminar di kotanya Bapak Ibu masing-masing. Kalau di Surabaya ini seminar rutinnya di kantornya Bu Novi di ABCS. Bapak Ibu semua mitra Kingsa, sahabat Kingsa boleh hadir dan menghadirkan ya, setiap hari Minggu jam 1 siang ya, di Geraha ABCS, Jalan di Pandugo 1 gitu ya. Nah itu kalau di Jakarta, di Jawa Tengah, di Makassar, di Medan, itu nanti bisa minta info ke leader-nya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian yang harus dilakukan, yang saya lakukan nomor 6 adalah promosi, Bapak Ibu. Nah, promosi itu, eee, untuk mendapatkan orang baru. Tadi kan orang yang dikenal dari 500 daftar nama ini. Kalau promosi adalah kita mendapatkan calon mitra dari orang yang tidak dikenal sebelumnya. Nah, promosi ini nomor 6 ya, Bapak Ibu, itu bisa offline, bisa online. Kalau offline itu bisa pakai brosur, bisa pakai kartu nama, bisa datang ke rumah, kenalan atau dari calon mitranya mitra kita gitu kan, bisa silaturahmi ke rumah-rumah gitu juga bisa, door to door juga bisa, itu kalau offline ya. Tentu kalau offline ini akan harus ada biaya, waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih dibandingkan online. Makanya saya lebih suka online, 70% online, 30% offline, dan 30% offline saya ini saya pakai hanya untuk home prospect dan seminar, sama pelatihan. Kalau door to door belum, nih saya mau mencoba ini. Kemarin saya belajar dari Pak Mas Turi itu. Door to door Pak Enggar, silaturahmi, oke siap gitu. Pokoknya saya kalau ada ilmu baru saya praktekkan Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kalau online bagaimana? Ha Zaman sekarang kita menjalankan bisnis seperti ini, itu kita harus bersyukur sekali Bapak Ibu. Kenapa? Buat 484 orang yang nyimak Zoom ya. Kita hidup di zaman ada TikTok, kita hidup di zaman ada ChatGPT, kita hidup di zaman ada WhatsApp. Nah, TikTok, WhatsApp, ChatGPT ini adalah alat yang mempermudah kita, mempertemukan kita dengan orang-orang di luar sana yang tidak kita kenal sebelumnya. Coba Bapak Ibu kalau nggak percaya, kalau handphonenya Bapak Ibu 2 ya, atau nanti juga bisa Bapak Ibu bikin status WA Bapak Ibu, ya, status WA, menjemput 3,5 miliar 6 bulan ke depan. Mohon doanya ya teman-teman, itu aja. Pasti akan banyak yang kepo. Wah, masa iya? Pasti ada yang positif, pasti ada yang negatif. Bapak Ibu bikin status WA tulisan aja, menjemput bismillah, menjemput 3,5 miliar 6 bulan ke depan. Itu ya, semoga dilancarkan ya Allah 6 bulan ke depan 3,5 miliar masuk rekening saya, amin. Itu pasti akan ada yang kepo, karena Indonesia ini orang terkepo nomor 1 di dunia Bapak Ibu ya. Sukanya lihatin status-status orang gitu. Saya kalau bikin status saja, sekali bikin status sehari itu bisa 400 orang lihat. Gitu, orang tuh apa nggak ada kerjaan tiap hari ngeliatin status orang gitu loh. Akhirnya saya ketularan, kepo juga ngeliatin statusnya orang, ini saya jadi, "Ini statusnya apa ya hari ini ya?" Gitu kan. Jadi WhatsApp itu manfaatnya untuk membuat kepo orang Bapak Ibu. Bikin status yang membuat orang kepo, itu kalau cara online ya. Paling mudah, murah, gratis, ya, setiap hari bikin status WhatsApp. Beberapa minggu yang lalu juga sudah diajarkan sama Pak Ole atau Mas Sony ya kemarin? Mas Sony ya kalau nggak salah ya? Status WA itu penting. Nah itu di grup Sapir ya? Atau semua ya? Semua ya kalau tidak salah ya? Itu praktekkan Bapak Ibu ya, praktekkan status WA itu, ya. Kemudian kalau online apalagi, kita hidup di zaman TikTok sekarang ini. TikTok itu luar biasa Bapak Ibu, ibaratnya Bapak Ibu bersin aja bisa viral gitu kan.
Ibaratnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus punya ya coba Bapak Ibu siapa yang belum punya TikTok angkat tangan, angkat tangan dulu yang belum punya TikTok. Coba siapa di antara Bapak Ibu hari gini ndak punya TikTok? Pasti ada kan? Ya ndak usah ngomong gaptek, ndak bisa, Bapak Ibu semuanya bisa dipelajari. Yang gaptek bisa tanya sama mentornya, sama leader-nya, sama anaknya, bikinkan akun TikTok gitu ya. Buat apa itu TikTok? Buat sedekah informasi Bapak Ibu. Saya belum Pak, Bu Widya, Vivi, umurnya Ibu berapa Bu Widya? Usianya Ibu berapa? Mohon maaf. Belum Pak Samsul ya. Handphonenya Bapak Ibu harus terinstall TikTok. Saya belum punya loh, banyak yang ternyata yang belum punya kan. Nah, karena TikTok itu akan mempertemukan kita dengan jutaan orang di Indonesia yang sekarang ini eh, main TikTok. Pemain TikTok terbesar di dunia itu di Indonesia, Bapak Ibu, ya. Nah, ya kan? Belum banyak, saya belum, saya udah. Nah, bikin TikTok Bapak Ibu. Nah, gimana tuh caranya main TikTok? Kalau Bapak Ibu baru pertama kali TikTok-kan, Bapak Ibu jangan sampai upload selain wajahnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus upload pertama kali di TikTok-nya Bapak Ibu adalah wajah dan suaranya Bapak Ibu. Jangan upload gambar atau apapun ya. Bapak Ibu harus, ini benar jam 8 tuh? 9. Oh, jam saya perlu di restart. Jam 9 kurang 1 menit. 9 ya. Nah, Bapak Ibu sampai mana tadi? TikTok ya? TikTok. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika baru main TikTok? Ini buat orang yang baru main TikTok. Bapak Ibu harus mengupload video dirinya Bapak Ibu. Karena itu untuk membuat orang lebih percaya dan terbaca sama algoritma TikTok bahwa itu adalah bukan robot, tetapi dirinya Bapak Ibu sendiri. Itu juga untuk saya punya TikTok tapi jarang saya pakai. Nah, Pak Abdullah mulai malam ini dipakai ya. Nah, apa yang harus Bapak Ibu upload pertama kali ketika di TikTok? Bapak Ibu perkenalan, kenalan diri. Nggak usah nawarin kisah, nggak usah nawarin bisnis, itu nanti Bapak Ibu. Seperti ibaratnya Bapak Ibu menyatakan cinta sama lawan jenis gitu. Masa tiba-tiba ujuk-ujuk Pak Petunjuk ketemuan I love you gitu digampar Bapak Ibu gitu ya. Nah, main TikTok juga sama. Tujuan TikTokan kita kan untuk mendapatkan mitra, untuk mendapatkan prospek. Tapi kalau baru pertama kali jangan ngomongin bisnis. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah perkenalan. Bapak Ibu bikin video kenalan aja di TikTok. Tidak juga tidak harus, "Halo guys," gitu juga ndak usah Bapak Ibu. Ya senyamannya Bapak Ibu, gayanya Bapak Ibu ngomong di TikTok tuh seperti apa. Misalkan ya, misalkan gini, "Halo Bapak Ibu, nama saya Enggar Suryantara dari Surabaya. Nah, di video ini saya mau cari teman sebanyak-banyaknya di kota Surabaya, karena saya tinggal di Surabaya. Nah, mau ndak Bapak Ibu berteman sama saya? Kalau mau silakan di-follow ya, dan di-like video ini. Mudah-mudahan pertemanan kita bisa mendatangkan rezeki." Nah, gitu aja, upload ya. Besok lagi bikin lagi, "Halo Bapak Ibu, saya Enggar Suryantara dari Surabaya. Ya terima kasih yang sudah follow ya. Saya masih belum punya banyak teman nih, mau ndak yang berteman dengan saya?" Gitu aja Bapak Ibu, ya upload. Kalau Bapak Ibu upload bisa pagi, siang, sore. Jangan buru-buru promosi Bapak Ibu kalau baru main TikTok gitu ya. Follower masih nol, tiba-tiba nawarin bisnis modal 2 lembar gitu kan. Orang ndak akan percaya. Jalin keakraban dulu, cari follower, cari teman sebanyak-banyaknya dulu gitu ya. Oke, itu kalau main online Bapak Ibu ya, TikTok. Nanti materi TikTok kita bahas di lain hari. Nah, yang saya lakukan berikutnya adalah presentasi dan follow up. Ketika saya sudah punya daftar calon mitra, ketika saya sudah punya grup WA, ketika saya sudah sering promosi, ya, saya akan melakukan presentasi dan follow up setiap hari, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai hari ini presentasi, besok tidak. Di mana presentasi setiap hari? Di grup WA, Bapak Ibu. Di grup WA, ya. Bapak Ibu tentu kan sibuk kerja, bisnis, usaha ya. Bapak Ibu presentasi jam 8 malam, itu logikanya orang di Indonesia jam 8 malam kan sudah di rumah, ya, udah nyantai nonton TV gitu kan. Kalaupun capek belum tidur tuh jam 8 malam ya, atau jam setengah 8 malam. Rata-rata orang tidur tuh jam 9, jam 10 gitu kan baru tidur.
gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidur di bawah jam 8 tuh bayi tuh, katanya Timothy Ronald itu ya. Jam 8 tidur, apalagi tidur siang tuh bayi tidur siang gitu kan. Nah gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih sendiri ya, misalkan jam 8 malam, saya presentasi bisanya jam 8 malam, presentasi jam 8 malam. Setiap jam 8 malam Bapak Ibu presentasi. Dan Senin, Rabu, Jumat Bapak Ibu nggak usah presentasi. Kenapa? Ada Zoom presentasi. Bapak Ibu tinggal bagikan aja link Zoom-nya, ajak semua anggota grup nonton Zoom-nya. Habis Zoom selesai, Bapak Ibu pas Zoom itu Bapak Ibu juga harus ngikuti Zoom. Jangan, Bapak Ibu di grup calon mitra Zoom, Bapak Ibu malah main, nggak tahu ya. Nah nanti karena ada follow up, presentasi dan follow up. Banyak orang tidak closing karena jarang follow up Bapak Ibu. Follow up paling gampang ya di grup WA itu habis Zoom Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Zoom-nya udah selesai. Ini ya saya bagikan formulirnya, silakan dipilih paketnya transfer ke saya. Nggak usah dibuka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Ya, kalau orangnya niat ya, nonton Zoom itu pasti sudah paham. Apalagi yang presentasi Mas Anes, Mas Iksan Kamil, itu kan kalau presentasi ganas Bapak Ibu. Saya tuh kalau dengerin, saya sering di Basecamp ini ya, kalau hari-hari Zoom, Senin, Rabu, Jumat, itu kayak melihat konser gitu loh. Kadang-kadang saya taruh ini, apa namanya, sound system di sini. Mana itu? Itu pinjam Pak Rudi. Nah, ini saya kalau ngomong tuh beneran Bapak itu. Nah, saya enggak bohong. Ini loh sound system saya, walaupun kecil gini, mereknya JBL. Ini harganya 2 juta Bapak beli di keranjangnya tetangga sebelah ya. Nah, ini kalau saya lihat Zoom, kalau yang presentasi Mas Anes sama Mas Iksan Kamil itu kita tuh sampai, gitu loh Bapak Ibu. Kok bisa ya presentasi begitu, ini orang ini pasti closing-annya banyak nih ya, gitu loh. Nah, Bapak Ibu sudah terbantu dengan Zoom Senin, Rabu, Jumat itu, maka Bapak Ibu harus menetapkan komitmen ya, hari Senin, Rabu, Jumat tidak ada acara yang lebih penting selain hadir dan menghadirkan di Zoom Kingsa. Nah, gitu Bapak Ibu. Ini saya lakukan Bapak Ibu bersama mitra-mitra itu. Kalau perlu bikin tuh hari Rabu, Jumat kumpul di base camp, kumpul di rumahnya siapa. Ngapain? Lihat Zoom gitu. Ya, jadwal Zoom sudah dibagikan kan Senin, Rabu, Jumat. Nanti hari ini sekarang hari apa? Hari Kamis, Kamis. Kamis. Nah, besok Jumat ada Zoom. Pastikan besok Bapak Ibu membagikan link Zoom ke grup calon mitra. Nah, ya. Kalau yang belum paham marketing plan, belajar di Zoom. Zoom itu adalah alat untuk mengulang Zoom-nya Pak Adanaris, Pak CEO kita ya. Itu di mobil saya setel, di handphone saya dengerin pakai headset, ya. Saya nyetir di jalanan, di apa itu namanya, tip mobil itu apa namanya itu? Pokoknya di mobil itu loh Bapak Ibu, saya ulang tuh, rekaman Zoom-nya Pak Danaris itu menjelaskan 8 keuntungan. Saya ini kan orangnya rada tell me Bapak Ibu, makanya harus saya ulang-ulang gitu, sampai nancep tuh di otak saya, tuh keuntungannya ini, keuntungannya ini. Harus begitu, biar Bapak Ibu segera mandiri ketika ketemu orang. Nah ini ngomongin kerja, ketemu orang, prospek ditanya, "Apa untungnya saya bergabung di Kingsa?" Bisa jawab Bapak Ibu, ya. Jangan sampai Bapak Ibu, ini buat mitra yang baru bergabung ya, nawarin temen nih, "Ini loh ada bisnis bagus, modalnya cuma 200.000 bisa jadi banyak." Gimana tuh caranya? Untungnya apa saya bergabung di Kingsa? Kapan saya balik modal? Bentar ya tak teleponkan leader saya. Wah, leader-nya ditelepon Bapak Ibu. Leader-nya misalkan siapa ya di sini ya? Pak Enggar misalkan. Pak Enggar ditelepon, "Kok nggak bisa nih, gimana nih?" "Wah, leaderku nih low respon ini. Wah, ini penting ini, nggak bisa nih," nyalain leader-nya. Itu ya sering terjadi karena kita belum siap untuk prospek, untuk menjawab pertanyaan calon mitra. Nah, telepon leader-nya, leader-nya lagi sibuk atau leader-nya lagi tidur mungkin ya. Jam 12 malam leader-nya udah tidur. Bapak Ibu jam 12 malam nongkrong di warung ketemu teman prospek. Ditanya itu enggak tahu, telepon leader-nya, leader-nya enggak apa namanya, enggak respon. Bapak Ibu marah-marah ke leader-nya besok pagi, "Gimana nih leader ini? Ditelepon enggak bisa, ini," nyalain leader-nya. Padahal salahnya sendiri. Ya, belum siap kerja, sudah kerja. Makanya bekali diri dulu Bapak Ibu, gitu ya. Follow up itu paling penting. Follow up itu menindaklanjuti apa yang sudah kita presentasikan, ya. Follow up, cara follow up belajar ke tim leader-nya masing-masing, ya. Lebih kurang follow up itu yang nomor satu adalah memberikan formulir pendaftaran. Nah, itu ya. Jangan membuka pertanyaan, gini, misalkan ya, "Gimana
ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, itu sering kan kalau habis Bapak Ibu seminar atau Zoom, Bapak Ibu membuka pertanyaan. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Wah, itu jangan ditanyakan Bapak Ibu. Itu hal yang harus dihindari ketika Bapak Ibu mengundang calon mitra, seminar, presentasi, Zoom presentasi, atau prospek. Jangan sampai di follow up itu Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan, membuka calon mitra kita bertanya. Jangan. Tetapi Bapak Ibu harus menggiring bagaimana si calon mitra ini segera transfer. Contoh, misalkan, Bu, kira-kira kalau hari ini Ibu bergabung multiplier, eee, bisa apa tidak? Ditransfer atau mau cash? Nah, gitu loh. Bu, kira-kira mau konsisten dulu atau strategis dulu? Bu, silakan Pak, silakan diisi ya formulirnya. Langsung diarahkan Bapak Ibu, tangannya untuk kalau di seminar ya, diarahkan tuh tangannya, Bapak Ibu jangan mengisi ya, formulir pendaftaran itu harus diisi oleh si calon mitra. Bapak Ibu jangan mengisikan formulirnya calon mitra. Kenapa? Untuk mengajarkan, mendidik, melatih si mitra baru ini tahu formulirnya. Oh, kalau berdaftar di King saya itu formulirnya seperti ini. Gitu ya. Habis ngisi formulir didoakan Bapak Ibu. "Ayo Pak, Bu, tak doakan ya mudah-mudahan dari apa yang Ibu tulis di sini, kita niatkan ya 6 bulan ke depan 3,5 miliar masuk ke rekeningnya Ibu sehingga Ibu bisa segera lunas hutang." Doakan Bapak Ibu. Ya kita bermitra ya Bu, salaman, komitmen ya Bu ya, nanti ya dan seterusnya gitu ya. Gitu. Oke, nomor berapa ini? Presentasi follow up setiap hari ya. Siap Bapak Ibu? Siapa yang siap presentasi follow up tiap hari? Ayo angkat tangan dulu, siapa yang siap presentasi dan follow up setiap hari? 479 orang, belum genap 500. Wah, itu sebenarnya saya sedih sekali loh Bapak Ibu kalau melihat Zoom ya. Bukan hanya saya, yang Zoom rutin juga, itu Zoom produk, Zoom apapun ya. Di bisnis itu pesertanya itu enggak lebih dari 500 loh Bapak Ibu. Itu mitra-mitranya Bapak Ibu yang malam ini tidur tuh teleponi semua Bapak Ibu, suruh masuk Zoom Bapak Ibu, ya. Ilmu gratis saja enggak mau nyimak, terus gimana mau dapat miliaran rupiah, kan gitu. Betul enggak? Saya Bapak Ibu ketika pertama kali ini kan cerita diri saya ya. Saya ketika bergabung nih Bapak Ibu ya, ada Zoom Pak Denaris Zoom, wah itu saya langsung pakai Bapak Ibu. Berisik banyak suara burung, saya masuk mobil tuh di luar Bapak Ibu, saya tutup tuh di mobil saya dengerin dalam mobil. Sampai segitunya Bapak Ibu saya, karena saya pengen bagaimana cepat paham marketing plan bisnis ini. Saya pengen cepat paham bagaimana ngerjakan bisnis ini. Saya pengen cepat paham berapa potensinya yang bisa saya bawa pulang dari bisnis ini, gitu. Jadi kalau ada mitra baru bergabung, pengalaman pun ndak ada, males-malesan ya, ngomongnya susah sulit diandang Zoom, gratis loh, tinggal lihat gini aja ndak mau, istilahnya ndak mau nyimak, terus bagaimana, gitu kan. Tadi sore ada tadi sore ada live TikTok, Mas Anes, siapa yang nonton coba? Angkat tangan. Itu ilmu gratis loh Bapak Ibu, dibagikan sama Pak CEO di semua grup kan. Tonton live-nya Mas Anes tuh, saya nonton Bapak Ibu, banyak ilmu saya dapatkan gitu. Terima kasih ya Mas Anes ya. Itu Bapak Ibu, ilmu itu gratis dari mana-mana. Jadi jangan pernah Bapak Ibu bilang, "Wah leader saya ndak membina Pak, leader saya, ndak ada komunikasi Pak, leader saya." Ndak usah nyalain leader, kamu sendiri mau belajar apa tidak, kamu sendiri mau memanfaatkan koma kamu mohon maaf ya Bapak Ibu, ini gaya saya gini ya, bukan bermaksud lancang ya, tapi kalau menghadapi mitra kayak gitu biasanya gitu sih. Ya oke lanjut ya, lanjut biar nggak kelamaan, nanti sesi tanya jawab nih. Nah, nomor 8 adalah lakukan dengan semangat dan konsisten. Semangatnya itu nanti adalah kalau Bapak Ibu semangat kan tidak selalu di atas ya, kadang turun, kadang itu biasa wajar, manusiawi, saya juga begitu, ya. Jadi ketika Bapak Ibu bisa menjaga semangatnya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu akan relatif lebih cepat menjemput miliaran rupiah di bisnis ini dan relatif akan lebih bisa menularkan ke mitra-mitranya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak semangat. Kenapa? Karena mitranya Bapak Ibu melihatnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya mitra dan Bapak Ibu tidak semangat, itu nular Bapak Ibu. Wah, leader gue nggak semangat, leader gue nggak pernah komen di grup, leader gue juga nggak pernah promosi. Nah, karena orang melihat sesuatu yang negatif itu lebih mudah masuk kepala